Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustika Amanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tes informatif yang telah saya buat. Langsung saja, yang pertama saya akan menunjukkan mengenai 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini dia. Yang pertama yaitu ada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lalu Provinsi Sumatera Utara terkenal dengan Danau Tobanya yang jadi wisata mancanegara. Lanjut ada Provinsi Sumatera Barat, letak kampus UNP, yaitu tepatnya di sini di Padang. Lalu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di Provinsi Sumatera Selatan ini di Sungai Musi terdapat jembatan yang memiliki arsitektur sama seperti jembatan yang ada di Istanbul, yaitu jembatan Ampel. Lanjut, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu. Provinsi ini terletak di sisi bagian barat dari Pulau Sumatera, tepatnya di bawah dari Provinsi Sumatera Barat. Lanjut, Provinsi Lampung, ujung bawah dari Pulau Sumatera. Nah, selanjutnya yaitu Provinsi Banten. Provinsi yang terletak di ujung sebelah kiri dari Pulau Jawa. Lalu ada DKI Jakarta. Nah, di DKI Jakarta juga terletaknya ibu kota negara, yaitu Jakarta. Lalu Provinsi Jawa Barat, Bandung. Provinsi Jawa Tengah. Lalu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Keraton. Lalu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Barat, lalu Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara. Nah, Provinsi Kalimantan Utara ini adalah provinsi termuda yang ada di Indonesia, sebab provinsi ini baru ada di Indonesia karena pemekaran. Lanjut, Provinsi Sulawesi Utara, lalu Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo, lalu Provinsi Maluku, Maluku Utara. Nah, di Pulau Papua itu hanya terdapat 2 provinsi. Yang pertama itu Provinsi Papua Barat ini, lalu Provinsi Irian Jaya, Papua. Kita lanjut. Setelah memperkenalkan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, kita lanjut dengan gunung, sungai, dan danau yang ada di masing-masing tiap provinsi. Yang pertama yaitu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan ibu kotanya Banda Aceh, memiliki 4 gunung dengan ketinggiannya yang berbeda-beda. Yang pertama ada Gunung Leuser dengan ketinggian 3.381 mdpl meter dari permukaan laut. Lalu ada Gunung Bandahara, Gunung Bate Keobu, Gunung Bate Meucica dengan ketinggian paling rendah di antara 4 gunung yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu hanya 1.140 meter dari permukaan laut. Nah, provinsi ini memiliki banyak sungai, yaitu ada Sungai Gempang, Sungai Kruet, Sungai Meureude, Sungai Seranggos, Sungai Simpang Kanan, Sungai Simpang Kiri, Sungai Teunom, Sungai Waila, dan lain sebagainya. Lalu ada
Danaunya yaitu Danau Laut Tawar, Danau Bungara, Danau Paris, Danau Pinang, dan Danau Pestep. Lanjut yaitu ada Sumatera Utara. Nah, di sini ada Gunung Sibaya dengan ketinggian 2.212 meter dari permukaan laut. Lalu ada Gunung Sibuatan, Gunung Sihapuabu, Gunung Sinabung, lalu ada Gunung Sorik Merapi. Nah, Gunung Sinabung ini saat sekarang ini sedang erupsi, tapi belum ke tahap selanjutnya. Jadi warga dan masyarakat sekitar masih bisa tinggal di rumah-rumahnya masing-masing. Nah, lanjut, Sumatera Utara ini memiliki banyak sungai. Ada Sungai Toru, Sungai Wampu, Sungai Bekulap, Sungai Bingai, Sungai Wohoro, Sungai Bila, dan sungai lainnya. Jelas di sini terdapat banyak sungai, kemungkinan kurang lebih ada 12 sungai yang ada di Sumatera Utara. Lanjut ada Danau Toba. Seperti yang sudah saya bilang tadi, Danau Toba ini adalah tempat wisata yang sudah sampai ke kancah internasional ya. Lalu ada Danau Aek Natonang, Danau Laukawar. Nah, Danau Laukawar ini saat ini lagi digempar-gemparkannya tempat wisata, lagi dipromosikan sebagai tempat wisata karena memang tempatnya itu sangat indah. Lanjut Danau Sidihoni, lalu ada Danau Siombak. Ini ke Provinsi Sumatera Barat. Nah, ibu kotanya Provinsi Sumatera Barat yaitu Padang. Lalu Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak gunung. Kurang lebih ada 30 gunung. Ada Gunung Tandike, Gunung Merapi, dan Gunung Singgalang. Nah, Gunung Merapi Singgalang ini letaknya itu berhadap-hadapan, yaitu di saat kita ingin ke Bukit Tinggi, yaitu tepatnya di Kabupaten Agam. Nah, di daerah situ letak dari Gunung Merapi dan Singgalang ini saling berhadapan-hadapan. Lalu ada Gunung Bungsu, Gunung Rasan, Gunung Pasaman, Gunung Kelabu, Gunung Talang di Solo, dan banyak gunung lainnya. Lanjut ada sungainya. Nah, ada Sungai Alahan Panjang, Sungai Danau Karyang, Sungai Kampar Kanan, Sungai Batang Tarusan, Batang Puranji, Sungai Kampar, Batang Arau, Batang Hari, Batang Anai, Batang Sombor, Batang Sinamar, dan lainnya. Nah, di sini ada danaunya, yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau, Danau Talang, Danau Tarusan Kamang, ada Danau Ate Bawah. Nah, Danau Ate Bawah ini terletak di Solok. Lanjut yaitu Riau dengan ibu kota Pekanbaru. Nah, di Riau ini umumnya didominasi oleh bukit, bukan gunung. Itu ada Bukit Ubar, Bukit Seligi, Bukit Sangkar Puyuh, lalu ada Bukit Juraganan, Bukit Cigandung, dan lainnya. Nah, sungainya itu juga banyak seperti Sumatera Utara ya. Ada Sungai Kampar Kanan, Sungai Kampar, Batang Kuantan, Sungai Rokan Hilir, dan yang terkenal yaitu ada Sungai Siak, lalu ada Sungai Kampar Kiri, Sungai Simpang Kiri, Sungai Rokan Kanan, dan Sungai Mandau. Nah, danaunya itu ada 3. Yang pertama yaitu Danau Raja, Danau Limbungan, dan Danau Bunga 7. Lanjut di Kepulauan Riau dengan ibu kota Tanjung Pinang, terdapat 2 gunung, yaitu Gunung Daik dan Gunung Ranai, dan 1 sungai, Sungai Beduk. Nah, di Kepulauan Riau ini tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai danau. Lanjut Jambi dengan ibu kotanya Jambi, dilalui oleh Bukit Barisan. Nah, gunung yang terkenal di Jambi ini yang paling umum orang tahu yaitu Gunung Kerinci. Lalu ada gunung-gunung lainnya yaitu Gunung Gedang Sebelat, Gunung Kunyit, Gunung Pandan Bungsu, Gunung Masura, Gunung Sumbing di Sumatera. Lalu sungainya ada Sungai Batanghari, Batang Tembesi, Batang Merangin,
Sungai Tungkal, dan terdapat 4 danau, yaitu Danau Gunung Tujuh, Danau Pawu, Danau Kaco, dan Danau Kerinci. Lanjut, Sumatera Selatan dengan ibu kota Palembang. Nah, di sini terdapat 2 gunung, yaitu Gunung Welirang Beriti, Gunung Dempo, dan dilalui oleh jalur pegunungan Bukit Barisan. Sungainya sendiri ada Sungai Beleda, Sungai Lematang, Sungai Banyuasin, Sungai Enim, Sungai Komering, Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Rawas, dan danaunya dari Danau Ranau. Nah, Kepulauan Bangka Belitung dengan ibu kota Pangkal Pinang. Hanya terdapat 1 gunung dan 2 sungai, yaitu Gunung Maras dan Sungai Cerucuk dan Sungai Rangkuy. Dan tidak ada danau untuk Kepulauan Bangka Belitung. Jadi di provinsi ini tidak ada yang bisa dikategorikan sebagai danau. Lanjut, Bengkulu. Dengan ibu kota Bengkulu, gunungnya itu ada Gunung Kaba, Gunung Kata, Gunung Dingin, Gunung Hitam, Gunung Pandan Bungsu. Lalu, provinsi ini juga dilalui oleh pegunungan Bukit Barisan. Nah, sungainya sendiri ada 1, itu Air Alas, dan 3 danau. Danau Dendam Tak Sudah, Danau Picung, dan Danau Tes. Lalu di Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, terdapat Gunung Pugung, Gunung Raja Basa, Gunung Ridingan, Gunung Tanggamus, Gunung Tangkit Cumbi, dan yang terkenal yaitu Gunung Krakatau karena ledakannya yang benar-benar dahsyat. Nah, Gunung Krakatau ini sudah sejak lama meletusnya, namun anak Gunung Krakataunya baru meletus beberapa tahun yang lalu dan menyebabkan tsunami. Nah, Lampung juga dilalui oleh pegunungan Bukit Barisan. Lanjut, ada Sungai Mesuji, Sungai Seputi, Sungai Sekampung, dan Sungai Tulang Bawang. Nah, danaunya sendiri ada 1. Lanjut ke DKI Jakarta dengan ibu kota Jakarta. Nah, Jakarta ini juga sebagai ibu kota negara. Nah, tidak terdapat gunung di DKI Jakarta karena sebagian besar daerahnya dataran rendah, bahkan lebih rendah dari permukaan laut. Nah, sungainya sendiri ada Kali Grogol, Kali Detik Kramat, Kali Baru Barat, Kali Baru Timur, Kali Cakung, Kali Cipinang, Kali Buaran, Kali Angke, dan lainnya. Nah, di DKI Jakarta ini tidak terdapat danau alami, namun ada beberapa danau buatan yang sengaja dibuat oleh masyarakat. Lalu di Banten dengan ibu kota Serang terdapat 5 gunung, yaitu Gunung Aseupan, Gunung Halimun, Gunung Pulosari, Gunung Endut, Gunung Karang. Nah, sungainya sendiri ada Sungai Cibanten, Cidurian, Cimanciuri, Cibaliung, Ciliman, Cikujung, Kali Pesanggerahan, dan Cisadane. Danaunya sendiri ada 3, yaitu Danau Tari Kardi, Tasikardi, Setu Perigi, dan Situ Gintung. Lanjut, ada Jawa Barat, ibu kota Bandung. Gunung itu ada Gunung Salak, Gunung Sunda, Gunung Subang, Gunung Tangkuban Perahu. Lalu ada sungainya, yaitu Sungai Cilaki, Ciliwung, Cipunagara, Cimanuk, Cisadane, Sungai Cikeas, Citarum, saluran Kalimalang, dan lainnya. Nah, Jawa Barat ini memiliki banyak danau, yaitu kurang lebih ada 12 danau, yaitu ada Danau Wanayasa, Situ Lembang, Situ Cikaret, Situ Sapatagunan, Situ Tunjung, Situ Cilala, Situ Lengkong, dan lainnya. Lanjut ke Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota Semarang. Nah, provinsi ini sama seperti Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak gunung. Nah, di sini ada Gunung Lawu, Gunung Muria, Gunung Slamet, Gunung Merapi,
Gunung Merbabu, Gunung Midangan, Gunung Sindoro, Gunung Geno, Gunung Cipandu. Lalu sungainya ada Sungai Bengawan Solo, Kali Bodri, Sungai Jali, Sungai Bogowonto, Sungai Jatinegara, Sungai Brengko, Sungai Juana, dan danaunya terdapat dua. Yang pertama Danau Cebong dan ada Telaga Warnadi. Lalu DKI, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ibu kota Yogyakarta. Nah, gunungnya ada Gunung Merapi, Pegunungan Minore, Gunung Kucir, Gunung Keru, dan Gunung Langgeran. Sungainya sendiri ada Kali Code, Kali Winongo, Kali Kuning, Kali Suci, Kali Kerasa, Sungai Opak, Kali Progo, Kali Tinala, dan saluran Mataram. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta ini tidak terdapat danau. Lanjut, Jawa Timur dengan ibu kota Surabaya. Nah, gunungnya ada Gunung Semeru. Gunung ini cukup terkenal. Lalu ada Gunung Suket, Gunung Anjasmoro, Gunung Argapura, Gunung Argowayang, Gunung Arjuno, Gunung Liman, Gunung Limo, Gunung Kelut, Gunung Kawi, Gunung Ijen. Lalu di sungainya ada Sungai Banyupahit, Kali Midas, Kali Porong, Sungai Bedadung, Kali Metro, Kali Konto, Sungai Sanen, Bengawan Madiun, dan lainnya. Nah, danaunya sendiri ada yang cukup terkenal yaitu Ranu Kumbolo. Saat kita akan nanjak, pasti kita akan menemukan atau menemui dari Ranu Kumbolo ini. Lalu ada Gunung Ijen, Ranu Kelaka, Telaga Ngebel, Ranu Pani, Rambut Monte, Ranu Tompe, Ranu Bedali, Telaga Sarangan. Lalu lanjut ke ibu kota. Lalu saya lanjut ke provinsi selanjutnya yaitu Bali dengan ibu kota Denpasar. Nah, gunungnya ada Gunung Agung, Gunung Batu Karu, Gunung Pohen, Gunung Abang, Gunung Catur, Gunung Tapak, Gunung Batur, Gunung Sanyang, Gunung Lesuh. Sungainya sendiri ada Sungai Ayung dengan sungai yang terpanjang, baru Tukat Pakerisan, Tukat Telaga Wajah, Tukat Badung, Tukat Petanu, Tukat Nyuling, Yehsuwi. Lalu danaunya ada Danau Batur, Danau Tambelingan, Danau Bratan, dan Danau Buyan. Lalu di sini ada Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota Mataram. Gunungnya ada Gunung Rinjani, Gunung Tambora. Sama seperti Krakatau, Gunung Tambora ini juga terkenal akibat letusannya yang dahsyat. Lalu ada Bukit Savana Dendarun, Bukit Savana Propo. Lalu sungainya sendiri ada dua, yaitu Sungai Brambiji, Sungai Brahmoyo. Danaunya ada Danau Satonda dan Sagara Anak. Nusa Tenggara Timur dengan ibu kota Kupang. Gunungnya ada Gunung Lakaan, Gunung Ilimuda, Gunung Inalika, Gunung Mutis, dan gunung lainnya. Sungainya sendiri ada Luku Kadahang, Sungai Kambaniru, Wainua, Luku Kadunggul, Sungai Wanokaka, dan danaunya ada Danau Tuadali. Lanjut Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak. Nah, provinsi ini adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dilalui tepat di garis khatulistiwa. Nah, di sini ada Gunung Asing, Gunung Bawang, Gunung Lawit, Gunung Palung, Bukit Batu Daya, Gunung Kelab, Gunung Niut, Pegunungan Kapuas Hulu, Gunung Rumput. Sungainya sendiri ada Sungai Kapuas. Sungai Kapuas ini sungai terpanjang di Kalimantan Barat. Nah, bentuk sungainya itu berkelok-kelok. Lalu ada Sungai Landak, Sungai Sambas, Sungai Melawi, Sungai Keriau, Sungai Pawan, Sungai Sekanyang. Danaunya ada Danau Sentarum. Lalu ada Kalimantan Tengah, ibu kota Palangkaraya. Gunungnya itu ada dua dan ada 3 bukit.
yaitu ada Bukit Raya, Bukit Kubau, Gunung Bondang, Gunung Asing. Sungainya sendiri ada Sungai Sekonyor, Ketangkang, Umai, Pembuang, Sungai Lamandau, Sungai Mentayan, dan sungai lainnya. Danaunya sendiri terdapat 4, yaitu Danau Bulat, Danau Melawen, Danau Madara, dan Danau Sembulu. Lanjut, Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin. Nah, memiliki 2 gunung dan 1 pegunungan, yaitu Pegunungan Meratus. Sungainya sendiri ada 5, yaitu Sungai Barito, Sungai Martapura, Sungai Tahbalong, Sungai Kuin, Sungai Kayu Tangi. Danaunya ada 4, Danau Saran, Danau Galuh Cempaka, Danau Biru Gambut, Waduk Riam Kanan, dan ada 1 danau lagi, yaitu Danau Cermin. Nah, ini letaknya di sini Danau Cermin. Lalu Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda. Ada Gunung Batubro, Gunung Kemul, Gunung Beriun, Gunung Cemaru, Gunung Sangat, dan gunung lainnya. Di sini juga terdapat Pegunungan Muler. Nah, untuk sungainya sendiri ada Sungai Loa Bakung, Sungai Loa Janan, Sungai Binanga, Sungai Karangasem Besar, Sungai Mangku Jenang, Sungai Lantung, dan ada Sungai Loa Buah. Danaunya ada Danau Melintang, Danau Jempang, Danau Aco, Danau Nyadeng, Danau Kakaban, Danau Semayang, Tulung Bileng. Lalu ada Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor. Nah, ini ada Kalimantan baru di Indonesia. Lalu gunungnya itu ada 4, Gunung Bekayan, Gunung Harun, Pegunungan Iran, dan Gunung Makita. Sungainya ada Sungai Kayan, Sungai Bahau, Sungai Sembakung, Sungai Sesayap, dan tidak ada danau di provinsi ini. Lalu Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado. Gunungnya ada Gunung Awu, Gunung Karangetang, Gunung Lokon, Gunung Sahet Daruman, Gunung Empung, Gunung Kaweng, Gunung Pasarang, Gunung Ruang, dan lainnya. Sungai sendiri terdapat 2, yaitu Sungai Kombi dan Sungai Tondano. Dan danaunya ada Danau Linau dan Danau Moat, Danau Tondano. Lalu ada Gorontalo dengan ibu kota Gorontalo. Nah, ini terdapat 1 gunung untuk provinsi ini, yaitu Gunung Tentolomatika. Lalu sungainya sendiri ada 3, yaitu Sungai Marisak, Sungai Paguyaman, Sungai Randangan, dan Danau Limboto. Nah, Sulawesi Tengah dengan ibu kota Palu. Nah, di Palu ini pernah terjadi likuifaksi, yaitu aktivitas tanah yang orang awam menyebutnya tanah itu terbelah 2. Sebenarnya itu adalah aktivitas dari tanah itu sendiri. Secara geografi itu disebut likuifaksi. Nah, likuifaksi ini bisa terjadi di manapun, di Indonesia, di manapun. Lalu ada Gunung Daku, salah satu dari gunung yang ada di ibu kota Sulawesi Tengah. Lalu ada Gunung Colo, Gunung Kalangkangan, Gunung Sojol, Gunung Gawalis, Gunung Mau, Gunung Tinombala. Untuk sungainya sendiri ada Sungai Las, Sungai Palu, Sungai Kaia, Sungai Lariang, Sungai Pendolo, Muara Bue, Sungai Bungka, Sungai Kodina, Sungai Panjo, dan Sungai Poso. Danaunya ada Danau Dampelas, Danau Poso, Danau Linjo, dan Danau Tambing. Lalu untuk di Sulawesi Barat dengan ibu kota Mamuju terdapat 4 gunung, yaitu Gandang Dewata, Kuarles, Pinangku, dan Buluhera. Sungainya ada Sungai Karama, Sungai Lariang, dan tidak ada danau yang terdapat di provinsi ini. Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kota Makassar.
Gunungnya itu Gunung Latimojong, Ramang-Ramang, Gunung Rante Kumbolo, Gunung Bunto Kabobong. Nah, sungainya sendiri ada Sungai Bantimurung, Sungai Galanggara, Sungai Maros, Sungai Binanga, Sangkara, Sungai Kuri Lompong, Sungai Moncongloe, Sungai Cambajawa, Sungai Leko Pancing, dan Sungai Putih. Nah, danaunya ini ada Danau Sindendreng, Danau Kastikebo, Danau Tempe, Danau Matano, Danau Towuti. Nah, di selanjutnya ada Sulawesi Tenggara dengan ibu kota Kendari. Nah, gunungnya sendiri ada Gunung Lambohogo, Gunung Makongga, Gunung Sabampolu. Sungainya ada Sungai Konoweha, Sungai Lalindu, Sungai Lasolo, Sungai Sampara, dan danaunya ada satu, yaitu Danau Napabale. Lanjut, lalu ada Maluku dengan ibu kota Ambon. Nah, di Maluku ini ada 4 gunung, yaitu ada Gunung Sahuai, Walolon, Kapalamadan, dan Gunung Binaia. Sungai sendiri ada 2, yaitu Waiapu dan Sungai Lumaete. Danaunya cukup banyak, terdapat 5 danau di Provinsi Maluku ini. Ada Danau Tolire, Danau Laguna Tangga Seribu, Danau Ninifala, Danau Rana, dan terakhir ada Danau Galela. Nah, Maluku Utara dengan ibu kota Sovivi. Gunungnya ada Gunung Dukono, Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Tigalalu, dan gunung-gunung lainnya. Sungainya ada satu, yaitu Sungai Ayaro, danaunya ada Danau Galela, Talagalina, Danau Sagea, dan Danau Tolire. Lalu di Papua Barat dengan ibu kota Manokwari terdapat Gunung Biji, Gunung Katanj, Gunung Daponsoro, Pegunungan Koja, Pegunungan Jayawijaya. Nah, Pegunungan Jayawijaya ini cukup familiar ya bagi orang awam yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, sebab satu-satunya adanya salju di Indonesia hanya di Pegunungan Jayawijaya. Nah, ada jalur lipatan anjakan Lamguru, Pegunungan Mauke, Ngapulu, Puncak Jaya, Puncak Mandal, dan Puncak Trikora. Sungainya sini ada Sungai Mumat, Sungai Tapai, Sungai Pandalen, Sungai Maro, Sungai Tariku, Sungai Undir, dan banyak sungai lainnya. Karena di provinsi ini cukup banyak sungai ya, kurang lebih ada 20 sungai. Nah, danaunya sendiri ada 5, yaitu Danau Habema, Danau Rombebai, Danau Sentani, Danau Tigi, dan Danau Piniah. Nah, provinsi terakhir di Indonesia, ibu kotanya Jayapura, yaitu Provinsi Papua. Gunungnya sendiri adalah Gunung Arfak, Gunung Ira, Gunung Koaka, Gunung Umsini, Gunung Wats, jalur lipatan anjakan Lemguru, Gunung Mebo, dan Pegunungan Jayawijaya. Nah, sungainya ada Sungai Aimau, Sungai Kamundan, Sungai Muturi, Sungai Seremuk, Sungai Waswai, dan Sungai Wowai. Nah, danaunya ada satu, yaitu Danau Anggigiji. Nah, di sini saya telah menunjukkan 34 provinsi beserta dengan gunung, sungai, dan danau yang ada di masing-masing provinsi. Nah, di sini saya akan lanjut dengan memperkenalkan kebudayaan dan selat serta pulau yang ada di Indonesia. Nah, untuk provinsi yang pertama yaitu Nangro Aceh Darussalam memiliki 6 kebudayaan dan bahasa umum yang digunakan yaitu bahasa Aceh sebanyak 76% selain bahasa Indonesia. Nah, budayanya sendiri ada Jakbak Tanda, Tulak Bala,
Eusi Jue, Kanduri Pakule, dan lainnya. Lalu lanjut ada Sumatera Utara dengan budaya dan adat istiadatnya serta keindahan alamnya yang begitu beragam. Nah, di Sumatera Utara ini mayoritas sukunya adalah suku Batak dan ada suku Nias, yaitu yang berada di Pulau Nias, dan etnis pendatang seperti Tionghoa dan Jawa. Nah, untuk Batak itu sendiri, dia terbagi atas beberapa macam lagi. Ada Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Papak, Batak Simalungun. Nah, semua suku yang ada di Sumatera Utara itu memiliki kebudayaannya masing-masing, sehingga itu menyebabkan Sumatera Utara ini memiliki budaya dan adat istiadat yang sangat-sangat beragam. Nah, seperti di Batak Toba dengan tarian tortornya, wisata Danau Tobanya, wisata megalitik kubur batunya, legendanya, dan dengan nilai budaya yang tinggi serta kulinernya yang khas banget. Ada itu arsip ikan mas. Nah, lalu ada Batak Karo terkenal dengan tempatnya yaitu di Brastagi, tempat yang sejuk dan indah, penghasil buah-buahan dan sayur-sayuran yang sudah menembus pasar global dan juga memiliki adat budaya yang masih tradisional. Lalu ada etnis Melayu. Nah, sebenarnya etnis Melayu Deli ini adalah etnis asli dari Sumatera Utara. Namun semakin berkembangnya zaman, etnis ini semakin lama semakin ke pinggir dari Sumatera Utara dan tinggal di pesisir pantai seperti itu. Nah, ada etnis Melayu itu terkenal dengan peninggalan sejarahnya seperti Istana Maimun yang berada di Medan, lalu tarian daerahnya, peninggalan rumah Melayunya, juga masjidnya memiliki nilai sejarah yang tinggi. Lalu ada Batak Angkola kan terkenal dengan kultur budaya beragam, mulai dari tari daerahnya, adat istiadat, dan merupakan penghasil salak ya. Salak Sidempuan itu terkenal dengan rasanya yang manis dan sudah menembus pasar global. Lalu ada Batak Pakpak Dairi. Sama seperti Batak lainnya, Batak ini juga memiliki adat istiadatnya yang sangat bagus dan peninggalan sejarahnya berupa megalitik, mejan, dan patung ulu balang. Lalu di Batak Pakpak Dairi juga memiliki tari daerah dan alat musik yang khusus yang menandakan ciri khas dari Bataknya itu sendiri. Nah, lalu ada etnis Simalungun. Nah, kebetulan sekali saya tinggal di daerah di Batak Simalungun ini. Jadi di sini itu ada yang namanya Rumah Bolon. Nah, Rumah Bolon itu adalah dulunya adalah tempat tinggalnya raja, tempat raja menerima tamu, semuanya di situ. Ibaratkan itu adalah Rumah Bolon itu adalah sebuah kerajaan seperti itu. Lalu ada etnis Nias. Nah, etnis Nias ini tinggal di Pulau Nias di samping sebelah barat dari Sumatera Utara. Lalu kita lanjut ke provinsi selanjutnya yaitu Sumatera Barat. Nah, Rumah Gadang adalah rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat, berasal dari suku Minangkabau. Rumah adat ini biasanya didirikan di atas tanah milik keluarga induk, lalu turun secara turun-temurun, diurus secara turun-temurun. Nah, di Sumatera Barat ini bahasa yang digunakan yaitu bahasa Minangkabau. Nah, bahasa Minangkabau ini sendiri memiliki begitu banyak dialek karena setiap
tempat, setiap daerah memiliki dialeknya sendiri, dialeknya masing-masing sebagai ciri khas mereka. Seperti dialek Bukit Tinggi akan berbeda dengan dialek Pariaman, akan berbeda dengan dialek dari pesisir selatan. Nah, itu yang menjadi suatu kebanggaan tersendiri, bukan sebagai alat pemecah, namun sebagai alat pemersatu dari Sumatera Barat itu sendiri, karena keragaman bahasa yang mereka miliki. Lalu ada adat istiadatnya yang berupa tariannya, alat musiknya, lalu lagu-lagu daerahnya. Dan khusus untuk Kepulauan Mentawai, mereka menggunakan bahasa Mentawai Suntin. Lanjut ke Riau. Nah, di Riau ini budaya dan adat istiadatnya yaitu ada rumah adat daerah Riau bernama Selaso Jatuh Kembar. Rumah ini merupakan tempat tinggal para datuk pemangku adat. Nah, di Riau ini banyak sekali tarian daerahnya seperti tari tanda sebati, lalu ada tari makan siri. Nah, biasanya tari makan siri ini dipersembahkan pada acara untuk menyambut tamu atau pembukaan acara-acara tertentu. Tarian ini menggambarkan bahwa orang Melayu Riau menghargai hubungan persahabatan dan kekerabatan. Lalu ada tari Japin, merupakan makna adab sopan santun, sikap hormat dan memuliakan orang lain. Lanjut ada Kepulauan Riau. Ada beberapa budaya atau adat istiadat dari provinsi ini, yaitu ada basuh lantai di Lingga, haul jamak di Lingga, makan siri di Kepulauan Riau, malam 7 likur di Lingga, mandi syafar Melayu di Lingga, dan banyak lagi kebudayaan yang ada di Kepulauan Riau ini. Kita lanjut di Jambi, ada tradisi berburu sumbun, tradisi maanta, tradisi malam berinai, tradisi makan kelung, tradisi kendurisko, dan tradisi kumau. Nah, untuk Sumatera Selatan sendiri, budaya dan adat istiadatnya yaitu ada ngobeng, sedekah rami, tradisi topeng tawar, bekarang iwa, tradisi lepas burung. Kita lanjut di Kepulauan Bangka Belitung. Mereka memiliki tradisi baripat baregong, buang jung, karang ketupat, pacun, dan cengbeng. Lalu di Bengkulu ada budaya dan adat istiadatnya yaitu tabot, kedurai agung, sedekah rami, salah satu upacara adat Bengkulu. Lalu ada buang jong, lalu ada bayar sat. Untuk Lampung sendiri, budaya adat istiadatnya ada ngamba beka, jujur, mbai lawo, gawi, balimau, tayuhan. Nah, di DKI Jakarta ada nyorong, ondel-ondel, tanjidor, silat bekas, beksi, lenong, palang pintu, dan tari lenggang nyai. Lanjut di Banten, budaya dan adat istiadatnya ada seni bela diri, pencak silat, debus, rudat, umbruk, tari saman, tari topeng, tari cokek, dongdong, paluntung, dan lojor. Di Jawa Barat, kebudayaan atau adat istiadatnya yaitu didominasi oleh dua kebudayaan utama, yaitu ada Sunda dan kebudayaan Cirebon. Nah, untuk kebudayaan Sunda sendiri berkembang di tataran Sunda, tanah Pasundan, dan tanah Priangan. Sedangkan kebudayaan Cirebon berkembang di daerah bekas Kepresidenan Cirebon, kawasan bagian utara, menggunakan bahasa Sunda. Lalu ada Jawa Tengah dengan kebudayaan atau adat istiadatnya yaitu pertunjukan seni sendera tari Ramayana, keris senjata tradisional khas Jawa, ritual kirap 1000 apem, kesenian tradisional gamelan Jawa, tari serimpi, kesenian klasik khas Jawa, lalu ada kesenian wayang kulit. Nah, di sini ada daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Yogyakarta ini terkenal dengan keratonnya.
Lalu adat istiadatnya itu sendiri ada upacara labuhan, wayang kulit. Wayang kulit sendiri itu adalah kebudayaan dari suku Jawa. Jadi setiap suku Jawa pasti memiliki kesenian ini. Lalu ada karawitan, sendera tari Ramayana, sekatenan, dan batik Jogja. Lanjut ada di Jawa Timur Festival Bandeng, Ganjuran, Karapan Sakti, Pingitan, ritual Tumpang Sewu, dan upacara Kasada. Nah, di Bali ada pemakaman desa Trunyan, tradisi Mekari-kari, tradisi Omed-omedan, tradisi Mekotek, Gebuk Indi Seraya, tradisi Mesbes Bangke, tradisi Mekepung, tradisi Megibung di Karangasem, tradisi Mesurya, dan upacara ngaben di Bali. Nah, upacara ngaben ini untuk mayat. Lalu ada Nusa Tenggara Barat, kebudayaan dan adat istiadatnya sendiri yaitu ada tari Batu Nganga, tari Palenggogo, gerabah Banyu Mule, upacara Uapua, upacara Perang Topat. Nah, lanjut di Nusa Tenggara Timur, kebudayaan atau adat istiadatnya itu ada Festival Tenun Ikat Sika, Festival Rebangada, Festival Rebah, Festival Gomodo, Festival Kelimutu, dan ada Festival Seribu Kuda dan Tradisi Pasola. Lalu di Kalimantan Barat ada rumah adat Betang, pakaian adat Mandau, tari Monong, dan tari Kinya Uut Danum. Lalu di Kalimantan Tengah ada rumah Betang, tari giring-giring, makanan khas Kalimantan Tengah, Wadi. Provinsi Kalimantan Selatan ada tradisi lisan lamut, tradisi aruh baharin, tradisi malasuang manu, tradisi basunat, tradisi aruganal, upacara baayun mulut, upacara mandi pengantin, upacara adat manditian Mandaring, tradisi adat babalian tandi. Nah, di Kalimantan Timur ada ngehawa, dahau, beliat, nebe erau, ngerangkau. Kalimantan Utara ada rumah baloi, pakaian adat bernama ta'a dan sape sapak, tari magunatip atau lalatip, tari jukit, tari bangun. Lalu di Sulawesi Utara ada tradisi waruga, mupuk, imbene, kesenian kolintang, tari cakalili atau kabasaran, upacara toki pintu, mapulus, tradisi marijo bapesta. Di Gorontalo sendiri ada tradisi molapi, sarunde, tarian pernikahan, upia karanji, songkok dari alang-alang mintu, lalu ada molotalo, 7 bulanan bagi ibu yang mengandung anak pertama. Lalu yang keempat ada mohundingo, gunting rambut bayi atau akikah. Lalu Sulawesi Tengah, terdapat 5 adat atau upacara yang ada di provinsi ini, yaitu upacara Nokeso, upacara Rakeho, upacara Ratompo, upacara Novamada, dan upacara Balia Jinja. Lalu ada di Sulawesi Barat, budaya atau adat istiadatnya itu ada meluas, mamuse, cakuriri, macera banua, dan sayang pantudu. Provinsi Sulawesi Selatan ada Nyampasandro, Bayuminya, Makatene Sandro, Mapandre, Tomangindek, Macera Wetang. Di Sulawesi Tenggara, budaya atau adat istiadatnya itu ada tari Malulu, tari Mawinda Hakot, alat musik tradisional Okanda, dan upacara Monahundau. Di Maluku ada budaya Kalwedo, budaya Hawaiar, batu pamali, tradisi Sasahil dan Nekora, upacara Fangnia Kidabela. Nah, di Maluku Utara ada budaya dan adat istiadatnya yaitu tari lalayon,
tari tide-tide, tari cakal lele, tari salaijin, tari lelehe, tari saureka-reka, tari denge-denge, tari gumatere, dan tari soya-soya. Nah, di Papua Barat ada tari gale-gale, tari pacul tiga, tari seka, tari sajojo, tari balada, tari cendrawasih, rumah adat Honai. Nah, terakhir di Provinsi Papua. Nah, ada rumah kaki 1000, pakaian adat serui, dan tari perang serta tari suanggi. Nah, itulah budaya atau adat istiadat yang terdapat di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai selat di Indonesia. Nah, selat yang ada di Indonesia ini banyak sekali, kurang lebih ada 50 selat, yaitu ada Selat Bangka, Selat Malaka yang berada di antara Pulau Sumatera dan Malaysia, Selat Berhala berada di antara Pulau Singkap dan Jambi, lalu ada Selat Gaspor, Selat Siberut, Selat Karimata yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Lalu ada Selat Sibung Laut, Selat Sipora, Selat Singkakap, Selat Sanding, Selat Ropan, Selat Bengkalis, Selat Durian, Selat Riau, Selat Dempo, Selat Sunda, berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, ada Selat Panaitan, Selat Madura berada di sebelah Pulau Madura, Jawa Timur, Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Batangai, Selat Sape, Selat Lintas, Selat Sumba. Nah, Selat Sumba ini berada di antara sebelah utara Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Baru ada Selat Roti berada di antara Pulau Rote dan Pulau Semau, serta Oisini, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Selat Lewotobi, Selat Flores, Selat Alor, Selat Pantar, Selat Ombay, Selat Rayua, Selat Makassar, berada di antara Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Lalu ada Selat Laut, Selat Selayar, Selat Peleng, Selat Salue Timpaus, Selat Kabaena, Selat Muna, Selat Tiworo, Selat Buton, Selat Wawuni, Selat Manipa, Selat Haruku yang berada di antara Pulau Ambon dan Pulau Haruku, Selat Saparua, Selat Morotai. Nah, Selat Morotai ini berada di sebelah barat dari Pulau Morotai itu sendiri. Lalu ada Selat Jailolo, Selat Obi, Selat Dampit. Nah, berada di bagian utara Sorong atau di antara Pulau Waigeo dan Sorong, Papua Barat. Lalu ada Selat Miosnumi berada di antara Pulau Miosnum dan Pulau Yapen. Lalu Selat Yapen berada di antara Pulau Biak dan Pulau Yapen. Nah, lanjut nama pulau di Indonesia. Yang pertama itu ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia, yaitu ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan terakhir Papua. Lalu ada pulau-pulau kecil yaitu seperti Pulau Nias, Pulau Mentawai, Pulau Bacan, Pulau Obi, Pulau Waigeo, Pulau Yapen, Pulau Miosnum, Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau, lalu Pulau Halmahera, Pulau Sunda, Pulau Timur, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Biak, Pulau Buton, Pulau Wawoni, Pulau Muna, Pulau Kabaena, dan lain sebagainya, karena Indonesia memiliki 17.000 pulau, namun saat sekarang tinggal 13.000 dikarenakan permukaan air yang laut, jadi banyak pulau yang tenggelam kembali oleh air laut itu sendiri. Nah, inilah hasil dari penjelasan saya mengenai tes informatif sebagai bentuk dari tugas keempat dari mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Saya Yustika Amanda, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.